kita melakukan itu seperti kita sholat sujud, ya kan, sujud, kita sujud dengan megang kepala seperti ini sambil kita tarik nafas dan kita batukin kita batukin batukin sampai nanti keluar kotoran seperti dahak dari mulut sampai sama dari hidung. Iya, itu gua melakukannya hampir berapa hari ya, 3 hari. Itu kira-kira berapa menit tuh gitu? Sekitar 5 menit lah. 5 menit? Iya, 5 menitan. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat siang, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gue Dawai Monster di channel baru, yang channel lama gue hidupin lagi, namanya di channel. Channel ini berkonsep baru, menceritakan cerita-cerita inspiratif dari alumni Monster ataupun siapapun yang mau bercerita kisah-kisah inspiratif yang berhubungan dengan masa pandemi COVID-19. Dan arah kisah berikut ini kayaknya agak cepet, alhamdulillah waktunya ada. Gua pengen tahu kisahnya dia pada saat dia terdampak COVID sampai sembuh. Ya, mungkin bisa dibagikan kepada penonton, karena setiap individu yang terkena COVID itu punya cerita masing-masing dan punya solusinya masing-masing. Ya, tonton terus sampai kelar, dapatkan manfaatnya, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Kita dengerin Nara Kisah untuk bercerita. Dan saya halo dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari Bang. Ya, nama ente siapa? Oh iya, nama Ani Dion. Ente sehari-hari ngapain? Sehari-harinya untuk saat ini jadi pengangguran dulu Bang. Iya. Karena dampak COVID ya? Iya betul, dampak pandemi COVID. Sehari-harinya nganggur. Dan kayaknya kita ngobrol begini kurang enak kalau nggak ngobrol. Enak. Kita buka dulu dah. Ya. Kita sambil ngerokok, kita salaman dulu Bang. Salam corona. Salam corona. Salam corona kayak gini ya? Iya, salam corona Bang. Ya, Bang Dion nih. Bang Dion ini dari Bonser juga, dari lingkungan komunitas kita dulu. Untuk berbagi kisah, Bang Dion baru beberapa bulan ini sembuh dari terdampak COVID-19. Bang, ini gimana ceritanya dan kapan ente mulai dinyatakan terinfeksi positif COVID-19? Bulannya ya? Oh. Untuk tanggalnya tuh lupa tanggal berapa bulan itu. Yang jelas itu pagi gue masih enak nih, ya kan, sarapan pagi, badan sehat lah. Dan tidak merasakan gejala apa-apa gitu kan, sehat aja gitu. Sampai akhirnya setelah gue sarapan, gue mandi, biasa dong pakai wangi-wangian dikit ya kan, parfum. Gue semprot nih parfum ke badan. Ini parfum kok nggak ada baunya ya Bang ya gitu ya. Kok nggak ada wangi-wanginya gitu. Gue coba cium yang lain nih, kayak minyak kayu putih. Gue ada minyak kayu putih di rumah kan, gue cium. Kok nggak cium ya? Pikiran nih Bang. Yang gue ingat, yang gue tahu, salah satu gejala orang terkena terdampak COVID, penciumannya hilang, gitu ya Bang. Akhirnya gue dilema dalam arti apa gue positif ya, gitu kan. Terus dilema lagi, tes tidak, gitu kan, ragu, gitu kan. Sempat share ke teman berapa orang, gitu. Ini gimana ya, gue nggak nyium, segala macam. Gue tes nggak ya? Gak usah Yon, lu dites pasti lu positif. Woi, banyak pro dan kontra lah untuk coba tes atau tidak. Galau lah ya. Nah, cuman akhirnya dengan penasarannya gue, dan apalagi gue kan kayak berapa hari suka pulang ke rumah gitu
gitu kan, ke rumah kakak gue. Di situ kan gue banyak keluarga, banyak ponakan, banyak segala macam. Kalau ternyata gue nggak tes dan gue positif, berarti kan gue otomatis gue akan menularkan ke ponakan gue dan keluarga gue yang lain. Malah bawa penyakit gitu. Akhirnya gue harus tes apapun hasilnya gitu kan. Akhirnya ke tes di daerah Pondok Kelapa. Itu apa? Klinik rumah sakit? Rumah sakit. Gue tes, gue bayar dengan harga 177.000 kalau tidak salah. Maksudnya apa? Swab, rapid, swab antigen. Swab antigen. Ya. Akhirnya gue tes, menunggu sekitar ada 10 menit, hasil tes keluar dan itu gue positif. Gitu kan. Berarti gue antara percaya dan tidak percaya gitu kan. Yang tadinya gue santai, fresh, apa segala macam tidak ada apa, setelah tahu akan hasil positif, jadi kepikiran nih bang. Iya, kepikiran positif gimana ini segala macam ya kan. Akhirnya gue kayak semacam konsultasi sama pihak rumah sakit yang mengadakan tes. Setelah ditanyakan masalah gejala segala macam, dan gue diputuskan untuk bisa untuk isoman di rumah. Isoman diri dan nggak perlu dirawat. Lihat kondisi tubuh gue yang mungkin dilihat sehat lah gitu. Jatuhnya OTG tanpa gejala. Terus ya udah, akhirnya gue balik ke rumah. Ya gue juga kan ngontrak gitu. Terus kepikiran terus nih, wah gue harus ngapain ya. Akhirnya gue sharing ke beberapa teman gitu kan, serius bang lu positif? Iya positif nih. Yaudah bang, mungkin lu pikiran lu ditenangin aja, jangan lu pikir segala macam. Udah gue lakukan di saat itu, tapi nggak bisa. Gue bercoba untuk tenang ya kan, gue coba untuk menyenangkan diri, coba untuk tidak memikirkan hal yang aneh. Ini penyakit biasa gitu ya. Tapi tetap aja dilema itu, kepikiran nyampe akhirnya sorenya yang waktunya gue harus makan gitu ya, gue makan, makanan itu nggak masuk sama sekali bang. Nggak ada rasa apa nggak ada nafsu? Nah, rasa ada, tidak bernafsu untuk makan. Tidak bernafsu. Iya. Akhirnya di situ gue mulai sedikit demi sedikit drop. Langsung drop? Iya, langsung drop banget. Gue dropnya gue bukannya gue panas meriang atau tidak, jadi dropnya gue tuh langsung lemes, kondisi badan lemes dan keringet dingin itu ngocor terus. Nggak meriang tapi? Nggak meriang. Itulah yang gue heranin ya. Gue lemes, gue keringet nih kayak sekarang nih gue keringetan ya kan, tapi bukan keringet ini. Keringet dingin tuh kayak ngocor gitu. Jadi kayak orang kayak gejala tipes gitulah. Kalau gejala tipes kan dia demam kan. Nah, ini tidak gitu bang. Itu prosesnya berapa malam lu berasa begitu? Maksudnya begitu lu drop, lu keringat dingin, lu makan nggak enak. Gue ngejalanin itu selama berapa hari ya? 3 hari lah. 3 hari. Sampai akhirnya putusin, ada dari teman saran-saran coba ini itu. Iya. Akhirnya gue putusin. Apa aja yang udah lu coba? Yang gue coba satu, seperti katanya untuk menghilangkan, untuk biar penciuman kembali lagi nih bang. Gue selalu setiap pagi gue selalu masak air, gue taruh di wadah, gue tetesin minyak kayu putih. Air itu? Iya, minyak panas itu kan, air panas itu gue tetesin air putih, gue tunggu sampai tidak sampai sama handuk seperti begini. Gue hirup udah sampai gue mau muntah. Setelah itu gue lakuin setiap hari dalam sekitar gue ngelakuin itu sekitar 4 atau 5 hari ngelakuin itu. Terus gue olahraga, gue berjemur setiap pagi, itu yang gue lakukan. Setiap pagi gue berjemur. Gue mau coba lagi dengan katanya banyak, dengan lu minum air kelapa hijau lu akan cepat sembuh. Gue coba juga bang. Nyampe akhirnya gue ada dari teman komunitas nih yang menyarankan, bang ini aneh ada jamu gitu kan, boleh disebut namanya bang? Iya. Dari ada namanya Bang Apres alumni Bonsel. Bang ini ada jamu nih bang, bagus buat minum segala macam. Gue coba bang. Jadi jamu ini dia racik sendiri apa punya saudara, keluarga? Yang gue dengar dia punya tetangganya yang memproduksi itu. Memproduksi jamu banyak, karena emang untuk diproduksi, untuk dijual luas. Untuk dijual, untuk menaikkan imun COVID. Iya. Dan itu kalau nggak salah terbuat dari bawang putih
bawang putih sama jahe merah. Bawang putih sama jahe. Iya. Nggak enak dong. Wah, rasanya sangir bang. Wah, gila rasanya itu gak enak banget. Cuman ya demi kita Pengen bisa sembuh. apapun kita lakukan, ya kan. Akhirnya itu rutin gue minum. Hari pertama gue minum itu emang sangir banget teman. Hari berikutnya sudah Biasa. Malah kalau ada pengen nambah lagi. Setelah tahu manfaatnya mungkin. Itu dia nggak ngasih nama jamu itu apa nggak? Itu tidak merek, makanya itu olahan. Olahan, racikan Iya, sendiri. bukan produksi suatu. Cuman bisa dibeli ya? Bisa dibeli. Bisa dibeli ya? Iya. Bentuknya kemasan botol yang kecil kali ya? Kayak gitu. Jadi itu berbentuk racikan. Jadi itu bukan produksi suatu perusahaan atau apapun. Jadi tidak ada merek di situ. Tapi itu berdampak luar biasa lah. Luar biasa sih. Ada peningkatan lah. Ada peningkatan banget. Luar biasa banget. Gitu loh. Apalagi yang lo coba? Ya sama dengan gue rutin minum vitamin. Vitamin mas, sama ya. Iya. Vitamin C mungkin vitamin Ya, D yang ya. jelas gue tidak minum obat karena gue tidak merasakan gue meriang, demam atau apa segala macam. Jadi gue tidak mengkonsumsi obat. Gitu. Aku hanya mengkonsumsi vitamin dengan ramuan-ramuan tradisional yang gue dapat dari teman-teman lah. Gitu. Input dari teman-teman nih ada ramuan ini bang, lu minum ini bang, lu minum. Gue coba. Gitu. Sama mungkin kegiatan rutin yang gue lakukan seperti supaya penciuman tuh kembali lagi, gue melakukan terapi air putih, air hangat dengan minyak kayu putih, dengan gue berjemur setiap pagi, dengan gue berolahraga lari kecil setiap pagi. Itu aja yang gue lakukan. Itu istilahnya banyak yang dilakukan teman-teman yang mungkin terkena COVID ya. Ada gak suatu hal yang dilakukan dan atau disarankan teman dan lu melakukan hal yang mungkin awalnya nggak masuk akal akhirnya lu lakuin? Kayak katanya lu tadi gue ngeliat terapi sujud nih. Oh iya. Itu gimana tuh? Terapi sujud. Iya. Ini gue dapat dari teman juga yang dia juga melakukan dan dia juga kena dampak COVID, dia ini melakukan. Setelah dia share itu video dari YouTube. Dan gue tonton dan gue lakukan. Gimana caranya? Kita melakukan itu seperti kita sholat sujud, ya kan? Kita sujud dengan megang kepala seperti ini. Sambil kita tarik nafas dan kita batukin. Kita batukin sampai nanti keluar kotoran seperti dahak dari mulut sampai sama dari hidung. Iya. Itu gua melakukannya hampir berapa hari ya? 3 hari. Itu kira-kira berapa menit tuh gitu? Sekitar 5 menit lah. 5 menit. Iya, 5 menitan. Dan itu efeknya sangat baik banget. Jadi tiba-tiba kita langsung enteng, Bang, badannya. Enteng. Jadi di sini tuh kayaknya lega semua gitu. Karena kan rata-rata kan penderita COVID pasti dia kendalanya selain demam dan itu pasti batuk, banyak darah. Itu. Berarti di kondisi pertama lu sebenarnya nggak ada masalah karena pikiran lu jadi drop ya? Nah ini nih sebenarnya. Berarti lu hal jadinya parno banget ya? Parno banget. Parno ya. Emang pikiran, intinya sih pikiran sih kalau menurut gue, pikiran. Karena dengan kita yang tadinya gue berupaya untuk tidak gue pikirin deh itu penyakit biasa segala macam, tetap aja pikiran kita lari lagi ke situ. Apalagi dengan seringnya melihat berita kematian COVID sekian, apalagi kita baca status WA meninggal ini WA Facebook segala macam. Ya, itu kan otomatis bikin kita parno. Nah, itu kan berita-berita yang istilahnya itu kan yang bikin lu makin terpuruk kan, negatif. Iya, negatif. Apa yang berita menurut lu positifnya? Menurut kalau ngeliat berita positifnya apa nih? Dari jumlah grafik analistik. Nah, itu ada nggak positifnya tuh? Ada, Bang. Jadi gue berpikirnya seperti ini. Seperti gue sudah update juga tuh tentang jumlah penderita COVID hari ini berapa ratus ribu sekian, jumlah yang sembuh 10 ribuan sekian, jumlah yang meninggal sekian. Berarti di sini gue membandingkan jumlah yang sembuh itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang meninggal. Berarti itu jadi pemikiran positif kita. Berarti ini penyakit bisa disembuhkan. Berarti ini penyakit tidak berbahaya banget. Tergantung dari diri kita sendiri, pemikiran kita seperti apa. Kalau kita yakin sembuh ya pasti akan sembuh. Luar biasa, Bang Dion.
Karena dia sendiri, dia panik, malah bikin drop. Jadi sesuatu itu penyakit berawal dari pikiran. Iya, itu benar banget pikiran ini. Nah, kita berbicara lingkungan nih. Ini lingkungan pinggir BKT dan posisinya Bang Dion emang sendiri ngekos di sini. Kalau lingkungan sendiri di sini gimana, Bang? Alhamdulillah ya lingkungan sini termasuk lingkungan yang cuek, Cuek. ya. Jadi kopi itu hal biasa. Hal biasa. Kalau yang gue lihat dari lingkungan sini mereka biasa aja gitu dan tidak ngejudge penderita COVID harus dijauhkan. Dan memang seharusnya tidak harus dijauhkan, yang kau perlu didekatkan, Bang. Dirangkul dan berarti itu bukan kita merangkul, tidak. Dan nanti kita support nih, gitu loh. Dengan memberi saran yang baik atau memberikan saat mungkin belum membutuhkan makan apa kita bisa membantu memberi makan atau apa segala macam gitu kan. Itu mungkin lebih baik gitu. Jadi kayak bercandaan mungkin. Iya, di sini bercandaan, Bang. Wah, lu gak ada penciuman lu ya? Jauh-jauh. Itu hanya bercandaan, tapi ayo nongkrong bareng. Gitu. Berarti orang sini sebenarnya punya gejala yang sama, cuman mereka mengisoman sendiri. Isoman sendiri dan menyendiri sendiri. Gitu. Karena dia takut kalau misalnya rumah sakit pasti positif. Iya. Karena sekarang apa sih? Lu batuk biasa aja yang maaf ya, yang dulu COVID kagak ada nih. Ya kan? Lu batuk mungkin lebih parah segala macam. Lebih parah kan? Sekarang lu batuk gitu. Tes positif. Bohong kalau enggak. Positif. Iya, bohong kalau enggak. Gitu. Udah akhirnya di hari ketiga gue mulai apa sih namanya Bang? Mulai enak lah, mulai pulih ya kan. Kata temen gue, lu makan yang enak Yon. Makan yang enak itu udah imun udah kuat banget itu udah. Iya, gue dengan apa? Gue pengen makannya apa? Gue makan apa pun gue makan. Gitu loh, menikmati aja udah. Pemikiran kita ala ini penyakit apa sih gitu ya kan. Gue sembuh nih. Iya, udah. Alhamdulillah sih, gue cuma merasakan drop itu cuma 3 hari. Di hari berikutnya gue udah ya normal kembali. Berarti prosesnya itu 3 hari pertama ya? 3 hari pertama, Bang. Karena mungkin ya itu masih kendala dengan pikiran-pikiran kita itu lah ya, segala macam. Jadi kalau gue sih saranin doang. Kalau lu cuma sekedar kayak pilek kayak apa, lu jangan coba tes dulu deh gitu. Mungkin lu bisa konsultasi ke keluarga atau konsultasi ke ini. Kalau mungkin lu punya saudara atau teman yang dia bergerak di bidang kesehatan, coba lu konsultasi juga sama mereka baiknya seperti apa. Karena penyakit flu atau pilek biasa itu gampang banget dibilang positif. Jadi prosesnya sampai lu titik kuat untuk tes hasilnya bakal negatif nih. Lu sampai berapa hari? Di hari ke-10, Bang. Hari ke-10. Iya, hari ke-10 gue coba, kebetulan gue punya ponakan, dia punya alat swab antigen mandiri. Gue coba sendiri dengan gue nyolok gitu sendiri. Ya, gue coba sendiri sampai dalam karena gue ya jujur gue udah berapa kali sih. Jadi gue udah kaget namanya dicolok hidungnya gitu kan. Dan situ gue disitu tertulis 1 garis berarti negatif. Cuman gue masih belum yakin. Ya kan? Karena gue juga baca itu belum tentu yang kita swab sendiri itu hasilnya akan sama dengan ini. Akhirnya gue coba tes lagi ke rumah sakit yang pertama dan alhamdulillah katakan berarti prosesnya ente lebih cepat ya 10 hari dibandingkan yang lain, biasanya ada yang 12 hari, ada yang 2 minggu. Alhamdulillah. Ya mungkin karena kondisi badan kita juga imun kita lebih bagus mungkin ya. Jadi ya proses penyembuhannya juga lebih cepat. Jadi kalau misalnya nih menurut lo orang yang infeksi COVID terus meninggal, kan pada umumnya kan penyakit udah tua atau penyakit bawaan. Menurut itu pikiran mereka yang bikin mereka drop meninggal atau fisik dan stamina imun mereka menurut lu? Satu, untuk yang punya penyakit bawaan dan yang orang tua ya mungkin dari segi imun fisiknya lah ya. Ya apalagi orang tua lah, udah pasti ketahuan berbeda dengan yang masih muda atau yang itu berbeda lah, mungkin dari imun dan fisiknya mungkin lebih rentan yang lebih tua. Kedua mungkin ya pemikiran juga, pikiran tetap pasti ada gitu. Itulah sebenarnya. Berarti kalau itu kemungkinan masih sama ya, intinya di pikiran lagi ya? Iya,
pastinya bang. Yang Ya walaupun kita udah tua dewasa tetap aja namanya itu pasti kita bawa bohong kalau enggak. Iya tadinya gue juga gua di rumah sakit pun pas gue kelihatan santai bang. Gue tidak mau kayak kesannya udah lah positif. Tapi di saat gue di rumah sendiri ya, apalagi gue sendiri ya kan duplet macam-macam tuh. habis nabut lah ya kan dia sendirian hiburan kagak ada main HP terus ya kan tetap kepikiran pikir ya akhirnya karena gue sendiri ya gue kontak keluarga, kontak teman yang bisa gue ajak sharing. Terutama orang yang udah ngalamin COVID. Iya, gue sampai konsultasi nih kan berapa dari alumni nih yang di konser gue konsultasi. Gue pernah nih. Santai aja Yon, gue udah alumni COVID nih. Alumni apa nah yang Wisma Atlet, Sengkung tuh. Ya kan, gue udah alumni sana ya, gue tahu gini. Gue ke Bapak, termasuk Bapak Cimet nih. Bapak Cimet yang sebelumnya pernah berbagi nih. Sama. Bapak Cimet juga gue, wah lu bang nggak usah diinin bang, kata Cimet gitu kan dengan gayanya dia lah. Gak usah tuh dipikirin bang, makan aja yang enak, bla bla segala macam. Ya udahlah, akhirnya dari masukan teman-teman yang buat jadi support gue lah, masukan keluarga. Ya inilah cerita Bang Dion yang emang lagi sendirian hidupnya terdampak COVID dan balik lagi sudah sendiri COVID pula ya kan. Ya, curhat gue nih. curhat dong. Dong. Bang, ini buat yang ente belum vaksin bang ya? Belum. Dan katanya ini berdasarkan kita yang awam, mungkin Bang Dion atau Bapak Cimet pernah cerita kalau sudah COVID nunggu berapa bulan dulu bang ya baru bisa vaksin. Tidak salah 3 bulan. Dan ente sebelum COVID emang sebenarnya mau vaksin bang? Mau vaksin selain memang buat kebutuhan kerja. Karena sini ya nggak tahu lah ya emang katanya emang harus COVID harus vaksin ya vaksin. Ternyata malah COVID dulu. Malah kena duluan. Terus ada lagi nih bang, kan banyak juga yang tidak percaya kan COVID. Ya. Rasakan dulu baru Anda akan percaya. Yes, tagline-nya dapat. Rasakan dulu COVID, jangan bilang tidak percaya. Jujur. Gua pribadi pun sempat tidak terlalu percaya dengan hal kayak gitu. COVID ada kagak nih? Corona ada kagak nih? Temen gue banyak yang nggak percaya kan COVID. Bohong. Lu rasain dulu nih. Setelah lu rasain lu baru akan percaya kalau COVID itu ada. Dapat ya tagline-nya ya. Ya ini buat yang istilahnya belum terdampak COVID, ya kan? Prosesnya seperti itu bang. Ya. Jangan sampai COVID juga sih. Jangan sampai. Pesan bang buat yang istilahnya belum terdampak COVID. Ada pesan nggak? Buat yang belum terdampak ya, kalau bisa jangan lah ya. Jangan sampai gitu ya. Jaga kondisi tubuh aja sih. Jaga imun. Sama pikiran lo senangin aja lah, dibawa senang gitu. Jangan lupa prokes juga. Prokes itu udah pasti. Prokes itu udah wajib. Yang buat keluarga-keluarga yang kena COVID, di keluarganya ada yang kena COVID, dan support ya bang? Iya support lah, jangan dijauhkan. Mungkin kalau keluarga jarang lah untuk menjauhkan ini. Buat lingkungan dan teman-teman deh. Lingkungan ya. Iya, support lah gitu, bantu mereka. Bantu dengan lu nggak perlu bantu biaya segala macam itu lu support dia. Say hello aja udah cukup. Say hello atau kasih masukan segala macam. Gue di pemikiran yang positif itu udah bagus banget. Karena itu yang lebih mahal. Bang. Itu yang lebih mahal. Ya benar. Ya. Lewatin proses dan kita support walaupun tidak dari segi biaya atau segi makanan. Say hello aja udah seneng. Wah udah seneng banget bang. Itu gue ngalamin masalahnya. Ya kan. Gue udah fokus nih. Di situ kan biasanya anak-anak japri, WA. Ini kok nggak ada. Ini kemana nih teman-teman gue? Ya kan? Akhirnya gue say hello lah. Malah gue yang say hello dulu. Akhirnya tuh baru ada telepon, ada apa, ya kan. Nah dari support dari itu imun loh buat kita. Serius. Imun. Secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung itu imun.
Ada teman, bang, mau sembuh ya, bang ini, bang ini. Itu kekuatan tersendiri loh Pak. Bahkan mungkin lebih dari obat yang lo minum itu lebih bagus. Iya, karena gue mengalami hal itu sendiri gitu loh. Lu minum obat apapun bla 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 bla, lu nggak bakal sembuh kalau lu minum juga, atau kalau lu pemikiran lu juga nggak bagus. Kalau cuma lu mengandalkan obat, gue udah minum obat ini kan bohong. Serius, bohong. Kalau pemikiran lu yakin, segala lu mah yakin, ditambah itu lu pemikiran lu pokoknya semuanya lu positif, yakin lu akan cepat sembuh. Titik lu bang. Ya, cukup inspirasi dari Bang Dion bahwa COVID itu ada atau tidak ada, ya pasti kalau yakin tuh ngerasain sendiri, terkena sendiri. Tapi jangan sampai, cuman Bang Dion ini mengalami halnya seperti itu, akhirnya dia kena COVID, pikirannya drop, malah parah, dan disupport sama lingkungan temen, lingkungan keluarga, sampai sembuh lagi. Walaupun dia tidak minum obat-obatan, dia minum obat bentuknya vitamin untuk naikin imun. Dan tadi ada tradisional jamu racikan yang isinya kayu bawang putih sama jahe merah, buatan referensi dari tetangganya Bang Aples. Tapi nanti Bang Aples kita tanya, itu jamu racikannya bisa dibeli di mana, ya kan? Terus Bang Dion akhirnya alhamdulillah sekarang negatif, sudah mau hampir sebulan lebih Bang ya, sebulan lebih, dan dia bisa berkegiatan. Makanya yang kemarin di WA jarang tektoknya lama, sekarang WA lagi deh, dia responnya cepat sekarang. Ajakin ngopi lagi. Ya Bang Dian, makasih nih telah berbagi di channel baru aneh, di channel. Semoga penonton bisa mengambil hikmahnya. Ini cerita true story ya, dan ini kita berbagi bukan dari segi pasien atau teman kita yang terkena COVID sembuh. Kita juga nanti mengangkat kisah-kisah yang lain dari tenaga kesehatan, dari mungkin supir ambulan, atau dari penggali sekitar lingkungan penggali kubur, atau yang berhubungan dengan COVID, untuk berbagi kisah inspiratif di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sampai ketemu di narakisah yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.